Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Terima kasih. Pada hari ini akan kita pelajari pada materi berikutnya. Maka terlebih dahulu mari kita awali pembelajaran kali ini dengan membaca doa pembelajaran. Mari bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma. Terima kasih. Berikutnya mari kita membaca suratul Fatihah untuk mengambil keberkahan dari Al-Qur'anul Karim. Bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Anak-anak, yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang berpikir kritis sesuai dengan Al-Qur'anul Karim. Maka terlebih dahulu akan kami sampaikan terkait dengan tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada kali ini. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah para siswa mampu untuk membaca Al-Quran surat Ali Imran
ayat 190 hingga 191 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhorijul huruf. Yang kedua, para siswa mampu menulis Al-Quran surat Ali Imran ayat 190 hingga 191. Yang ketiga, mampu untuk melatih hafalan Al-Quran surat Ali Imran ayat 190 hingga 191. Dan yang keempat, siswa mampu menemukan makna Quran surat Ali Imran ayat 190 hingga 191. Dan yang kelima, mampu menunjukkan keterkaitan berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah pembelajaran yang harus kita capai pada kali ini. Oleh karena itu, para siswa haruslah bagaimana proses pembelajaran yang akan kita capai pada kali ini. Prosesnya nanti dalam pembelajaran ini, bagaimana kita bisa mempelajari berpikir kritis dalam Islam sesuai dengan Al-Quran Karim dari beberapa tahap. Antara lain, nanti tahap yang harus kita ikuti, yang harus kita jalani adalah pertama nanti akan kami tampilkan slide apa itu pengertian berpikir kritis. Kemudian yang kedua, nanti akan kita lakukan diskusi yang terlebih dahulu akan kami tampilkan pertanyaan-pertanyaan sehingga apa yang perlu Anda diskusikan bersama-sama. Paham ya? Paham? Berikutnya akan kita lakukan bahwasanya pembelajaran yang harus kita capai dalam berpikir kritis ini sesuai dengan Al-Quran Karim ayat Ali Imran ayat 190 hingga 191. Siap untuk mengikuti pembelajaran? Oke. Selanjutnya mari kita saksikan slide berikut ini. Ada kendala sedikit terkait dengan jaringan internet yang tidak tersambung, maka terlebih dahulu seperti ini akan kami perbaiki sambungan internetnya. Silakan terlebih dahulu Anda membaca dari buku yang sudah Anda pegang. Silakan Anda baca buku paket PAI-nya. Silakan. Silakan dibaca dulu.
saya anggap selesai. Mari kita lihat slide yang ada di depan ini. Silahkan.
Demikian slide yang bisa kita tampilkan. Nah, perlunya kita berpikir kritis adalah semata-mata bahwasanya kita hidup di dunia ini hanyalah sementara. Maka ketika Allah memberikan pada diri kita akal pikiran, bagaimana cara kita menggunakan pikiran tersebut semata-mata hanya untuk mengingat kepada Allah melalui dari beberapa ciptaannya, dari beberapa contoh yang ditampilkan tadi. Oleh karena itu, bagaimana kita menggunakan akal pikiran kita sesuai dengan Al-Quranul Karim, surat Al-Imran, ayat 190 hingga 191. Oleh karena itu, perlu Anda diskusikan bersama-sama. Nah, yang perlu Anda diskusikan, satu, pertanyaannya adalah bagaimana Anda mengetahui makna Quran surat Al-Imran ayat 190 hingga 191. Kemudian yang kedua, bagaimana Anda menemukan kenapa Allah menurunkan ayat tersebut? Tentunya ada sebab-sebabnya. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita mengaitkan terhadap segala ciptaan Allah sehingga akal kita itu mampu mencerna terhadap ciptaan-ciptaan Allah. 3 pertanyaan ini nanti silahkan Anda diskusikan. Berikutnya nanti akan saya bagi kelompok. Siap untuk berdiskusi? Oke, silahkan untuk mempermudah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Tidak usah memindah kursi, Anda tinggal berbalik arah. Silahkan berbalik arah. Itu Bapak. Oke, Bapak. Ini tiga. Ingat dari 3 pertanyaan tersebut, lalu Anda temukan jawabannya, disimpulkan, kemudian dari kesimpulan nanti bisa Anda sampaikan di hadapan teman-teman Anda. Nah, boleh untuk menambah wawasan dan jawaban Anda menambah literasi dari internet, silahkan browsing, tidak apa-apa.
Jika ada kesulitan silahkan Anda tanyakan. Kurang-kurang mungkin. Sebelum Anda semua untuk mempresentasikan, silahkan dari pertanyaan itu bisa Anda sampaikan jawabannya kepada teman Anda, sehingga nanti bisa diketahui sebelum dipresentasikan. Silakan berhadapan-hadapan menyampaikan dari jawaban. Sudah bisa menyimpulkan? Sudah? Yang kelompok 1 dan 2 sudah bisa menyimpulkan? Oke, silakan kembali pada duduk seperti semula. Silakan kembali. Silakan dibacakan kelompok 1 kesimpulannya. Bagus. Lainnya coba didengarkan. Kesimpulan makna berpikir kritis dalam Islam adalah berpikir secara berdasar dan reflektif dengan menekankan perbuatan berusaha tentang apa yang harus dipercayai atau dilakukan di dunia sebagai bekal akhirat kelak. B. Asbabun Nuzul Al-Baqarah ayat 190 sampai 191. At-Tabari dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa orang-orang Quraisy mendatangi kaum Yahudi dan bertanya, bukti-bukti kebenaran apakah yang dibawa Musa padamu? Jawab, lompatnya dan tangannya yang putih bersinar seperti yang memandangnya. Keterkaitan berpikir kritis dengan ulil albab.
kaitan berpikir kritis dengan ciri orang berakal atau ulil albab sangat erat karena salah satu ciri ulil albab adalah mampu berpikir kritis. Berpikir kritis bukan hanya sekedar cerdas, namun mampu merenungi semua penciptaan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan mengetahui kehidupan fana dan yang abadi hanya di akhirat kelak. Sudah? Dari kelompok 3, silahkan salah satu baca. Silahkan berdiri, dibaca kesimpulannya. Makna berpikir kritis dalam Islam adalah berpikir secara beralasan dan reflektif dengan menekan pembuatan keputusan tentang apa yang dipercayai atau dilakukan dunia demi bekal di akhir kelak. B. Asbabun nuzul Al-Quran Al-Baqarah ayat 190 sampai 191. At-Tabari dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa orang-orang Quraisy mendatangi kaum Yahudi dan bertanya tentang kebenaran apakah yang dibawa Musa kepadamu. Dijawab, tongkatnya dan tangannya yang putih bersinar bagi yang memandangnya. J. Terkaitan berpikir kritis dengan ulil albab. Kaitan berpikir kritis dengan ciri orang berakal atau ulil albab sangat erat karena salah satu ciri ulil albab adalah mampu berpikir kritis. Berpikir kritis bukan hanya sekedar cerdas, namun mampu merenungi semua pencipta Allah Subhanahu wa taala di dunia dan mengetahui kehidupan fana dan abadiannya di akhirat kelak. Oke, terima kasih dari kesimpulannya Anda. Dari kalian sudah bisa difahami? Sudah? Ada pertanyaan? Oke. Berikutnya, silahkan. Ini tugas dari setiap individu siswa. Saya berikan gambar, terus kemudian gambar itu dianalisa. Satu siswa cukup satu gambar. Nah, silahkan mengamati makna dibalik gambar di bawah ini. Saya bagikan kertas per individu. Silahkan nanti itu ditulis apa yang Anda bisa dapatkan makna dibalik gambar tersebut yang dikaitkan dengan berpikir kritis. Bisa ya? Bisa. Oke. Nah, silakan Anda tulis setiap individu apa di balik gambar tersebut makna yang dikaitkan dengan berpikir kritis. Oke, silakan. Gak apa-apa. Udah jam berapa? Fenomena gunung meletus
dibaca saja. Ya. Tuh. Terus yang belakang siapa yang pegang? Nanti dibaca Nas ya. Itu ya. Apa itu? Satunya lagi. Oh, depan. Nanti dibaca. Ya, saja. Tinggal baca. Terus yang sini nanti bacaan ya, tinggal masuk. Terus yang belakang tadi siapa? Nanti tinggal baca. Nah, yang kan tak tunjuk. Laut 2 warna. Saya Pak. Nanti Anda baca. Nah, iya, sini sampai sini. Ya. Pinten diwaca. Sekian. Enggak kakak mau coy kok. Oke, sudah cukup. Dari gambar-gambar ini tentunya Anda bisa mengungkap apa yang sebenarnya di balik gambar ini kalau dikaitkan dengan cara berpikir kritis. Yang bisa menyampaikan terbenamnya matahari siapa? Ya, silahkan dibaca coba. Hasilnya apa? Berdiri. Matahari terbenam lambat. Bumi mengalami rotasi terhadap sumbernya dengan pemiringan 66,60 terhadap bidang edar atau ekliptika. Kemudian secara bersamaan bumi juga mengelilingi matahari dengan sumber rotasi yang miring tersebut. Akibat miringnya sumber rotasi bumi saat mengelilingi matahari, inilah yang membuat waktu terbit dan terbenamnya matahari akan bervariasi selama 1 tahun, baik itu lebih cepat maupun lebih lambat. Penggambaran lebih jelasnya adalah misal saat sumber rotasi di belahan utara bumi dan kutub utara, bumi miring ke arah matahari, maka matahari akan terbit lebih cepat dan terbenam lebih lambat di belahan utara bumi. Hal itu bisa terjadi saat solstice atau pergerakan semu matahari bulan Juni, yakni ketika matahari berada paling utara saat tengah matahari. Saat tengah hari yang terjadi setiap tanggal 20 atau 21 Juni setiap tahunnya. Sementara itu, ketika sumber rotasi di belahan selatan bumi dan kutub selatan bumi ini menjauhi matahari, maka matahari akan terbit lebih cepat dan lebih lambat di belahan selatan bumi. Oke, namanya siapa? Dan Oke, yang bisa menjelaskan makna dibalik laut 2 warna. Ya, silakan dibaca. Laut 2 warna yang disebut dalam Al-Quran di surga yang disebutkan antara lautan suatu dunia dan Samudra Atlantik serta misalkan Spanyol dan lautan sendiri berasal dari bahasa Arab dan berarti gunung Tauhid. Nama ini merujuk pada Muslim bin Hanbal yang mengaturkan kata-kata itu dalam para peneliti menemukan adanya pertemuan versus laut yang berbeda warna atau bagian warna biru agak gelap dan bagian lainnya warna biru lebih terang. Pada berarti menemukan laut merah atau peneliti akhirnya menyatakan namanya Al-Quran yang memiliki Islam sebagai
jalan yang benar. Dan seperti dijelaskan dalam surah Al-Quran ayat 3, satu bagian pesawat yang benar dan bagian lain rasanya hasil api baik, dan antara keduanya tak pernah saling mengganggu satu sama lain, seolah ada gunung tipis yang misalnya kira yang menggunakan dengan air tidak benar, ini kalau disikap dan yang lain hasil lebih baik, dan juga jika banyak yang atas mengalami. Namanya siapa? Ya, Oke, siapa lagi yang bisa menyampaikan fenomena tentang transportasi? saya Silakan dibaca. transportasi laut sangat berperan penting untuk menghubungkan suatu laut dengan pulau lainnya, sehingga pendistribusian barang maupun penumpang dari satu pulau ke pulau lain dapat berjalan lancar, sehingga pemerataan pembangunan dapat terlaksana, tidak hanya terpusat dari suatu wilayah atau satu pulau saja. Transportasi laut memiliki peran yang dalam mendukung pembangunan nasional Indonesia, termasuk untuk mempersatukan Indonesia yang penuh dengan keberagaman, baik keberagaman agama, suku, budaya, ras maupun bahasa. Transportasi memiliki dua fungsi utama, yaitu membantu kepindahan arus manusia dan barang ke wilayah. Transportasi yang baik membuat kehidupan bernegara menjadi lebih optimal karena seluruh kebutuhan dapat terpenuhi. Manusia bisa berpindah tempat dengan cepat karena dukungan transportasi. Namanya siapa? Asis. Berikutnya yang bisa menjelaskan makna dibalik fenomena gunung meletus. Oke, silakan. Fenomena gunung meletus. Gunung berapi meletus adalah fenomena yang terjadi akibat endapan magma di dalam gunung yang didorong keluar oleh gas bertekanan tinggi. Magma sendiri merupakan cairan pijar yang terdapat di dalam lapisan bumi dengan suhu tanah tinggi mencapai lebih dari 1000 derajat Celcius. Proses gunung meletus: 1. Terjadinya gempa bumi dan meningkatnya emisi gas. 2. Keluarnya abu dan uap panas. 3. Pembentukan kubah lava. Namanya siapa? Kemudian Nah, anak-anak, tentunya kalian yang lain juga sudah bisa mengungkap fenomena yang Allah ciptakan di lingkungan kita, baik itu gunung meletus, kemudian matahari terbenam, kemudian ada fenomena laut itu mempunyai dua warna, kemudian ada transportasi. Tentunya kalian setelah bisa mengungkap makna di balik ini, maka Anda bisa berpikir bahwasanya segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah untuk kita itu pasti ada manfaatnya. Bagaimana kita memanfaatkannya sehingga semata-mata apa yang Allah ciptakan itu untuk ibadah kita kepada Allah. Oke, sekarang hasilnya silahkan dikumpulkan. Berikutnya nanti baca kesimpulan ya, terakhir lift. Kesimpulan. Anak-anak, sebelum kita akhiri dari pembelajaran kali ini, maka terlebih dahulu saya simpulkan yang sudah Anda simpulkan tadi. Coba Alif dibaca kesimpulannya
sehingga bisa mengingatkan kita kembali apa yang telah menjadi hasil diskusi kita bersama. Silakan. Kesimpulan, makna berpikir kritis dalam Islam adalah berpikir secara gagasan dan refleksif dengan menekankan pembuatan keputusan tentang apa yang harus dipercayai atau dilakukan di dunia sebagai bekal di akhirat kelak. B. Asbabun Nuzul Al-Baqarah ayat 190 sampai 191. At-Tabari dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa orang-orang Quraisy mendatangi kaum Yahudi dan bertanya, bukti-bukti kebenaran apakah yang dibawa Musa kepadamu? Dijawab, tongkatnya dan tangannya yang putih bersinar bagi yang memandangnya. C. Keterkaitan berpikir kritis dengan ulil albab. Kaitan berpikir kritis dengan ciri orang berakal atau ulil albab sangat erat karena salah satu ciri ulil albab adalah mampu berpikir kritis. Berpikir kritis bukan hanya sekedar cerdas, namun mampu merenungi semua penciptaan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan mengetahui kehidupan fana dan yang abadi hanya di akhirat kelak. Terima kasih. Anak-anak, yang perlu Anda garis bawahi dari cara berpikir kritis adalah ketika Allah memberikan pada diri kita, membekali manusia berupa akal pikiran, maka sesuai dengan ajaran agama kita, agama Islam adalah bagaimana akal itu digunakan untuk merenungi, untuk membaca apa yang telah Allah ciptakan kepada manusia tersebut dari berbagai fenomena alam yang terjadi di lingkungan kita. Sehingga kalau kita mau berpikir bahwasannya kehidupan itu tidak hanya di dunia, tetapi nanti juga di akhirat. Bagaimana kita bisa untuk menggunakan fasilitas yang Allah berikan ini sehingga ibadah kita itu semata-mata untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan nanti di akhirat. Demikian pembelajaran sebelum saya akhiri. Untuk pembelajaran yang akan datang adalah Anda melatih membaca daripada surat Ali Imran ayat 190 hingga 191. Minggu depan akan kita praktekkan, akan kita uji membaca dan menulis Anda yang berhubungan dengan berpikir kritis, yaitu Quran surat Ali Imran ayat 190 hingga 191. Paham ya? Oke, mari kita terlebih dahulu bersolawat kepada Kanjeng Nabi dengan solawat nariyah. Hafal? Oke, bersama-sama. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammadin. Karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk pembelajaran kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.